Sabar bukan berarti kita tiduran santai. Kita perlu berjuang dan bersemangat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan di setiap diri orang mukmin ada kebaikan. Kuat apanya? Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengkhususkan sesuatu kekuatan. Ini berarti umum. Semua kekuatan. Kuat dari sisi imannya, dan itu yang paling penting. Kuat dari sisi fisiknya. Orang mukmin yang kuat fisiknya lebih baik daripada mukmin yang lemah fisiknya. Karena kalau antum kuat fisiknya, alhamdulillah, antum bisa sholat 11 rakaat, bisa berangkat ke masjid. Tapi kalau antum lemah fisiknya, nggak bisa. Dirawat, diranjang, masjid jauh dikit nggak berangkat. Tapi sebagian mukmin kuat fisiknya bukan untuk ibadah. Ada yang suka naik sepeda di sini? Jalan sepeda keliling. Alhamdulillah Ustaz. 30 kilo anak tiap hari. Masya Allah. Masjid 500 meter dari rumahnya. Ya Allah Ustaz. Jauh masjidnya Ustaz. Allah Akbar. Orang yang kuat fisiknya, imannya tidak kuat, fisiknya digunakan untuk menzalimin orang lain. Maka kenapa kuncinya? Kuat imannya. Baru kuat fisiknya, kemudian kuat ekonominya. Maka semakin dia kuat, dia semakin lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka berolahragalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tatkala perang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat-sahabat yang disuruh maju duluan sama Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka orang-orang pilihan. Bagaimana sebagian sahabat bisa mengangkat pintu gerbang sendirian. Ini yang kadangkala kita malas berolahraga. Olahraga dengan niat tadi. Hati-hati cuma kalau olahraga sekarang. Tempat-tempat gym ini yang kuat-kuat fisiknya, boti kadang-kala cuma lari loh, tidak menunjukkan kekuatan, karena masalahnya lemah imannya dia. Dan tempat-tempat fitness semakin merajalela karena ada perkumpulan mereka. Yang perempuan butuh nggak kuat fisiknya? Butuh. Maka para wanita berusahalah untuk berolahraga demi mencetak generasi masa depan. Sekarang perempuan punya anak 3 sudah lemes. Di Bondoso ada seorang ustadz punya anak 28 dari satu istri. Siapa di sini yang anaknya 20? Anak kasih hadiah. Oke, 18. Oh, ibu-ibu ini. Ibu-ibu yang anaknya 10. Nggak ada jemaah. Taib, yang saudaranya 10. Banyak yang angkat tangan. Iya, kasih hadiahnya nggak apa. Mana mak-mak yang saudaranya 10. Artinya generasi dahulu kuat-kuat mereka. Mereka bisa punya anak 10. Mereka bisa punya anak 15. Punya anak 20. Sekarang generasinya semakin lemah. Kenapa? Sekarang masak nasi tinggal taruh jari. Seret. Cet. Air tinggal buka keran. Keluar air. Dulu nimba jamaah. Sekarang orang butuh olahraga squat. Dulu jongkok nyuci. Jongkok ngepel sehat orang dulu itu jamaah. Makanya ketika suaminya ngomong, "Dek, nambah anak." Siap.
Sekarang, Dek, nambah anak. Astagfirullah. Sudah cukup lah mas. Itu perbedaannya. Lemah. Akhirnya butuh olahraga khusus. Karena kegiatan di rumahnya tidak lagi menguras energi dan melatih ototnya. Kalau dulu, sekarang apalagi ada motor listrik. Seret. Kemana-mana ya mah. 20 tahun ke depan, lihat ya. Ya, ana bukan meramal ya. Tapi 20 tahun ke depan, generasi yang sekarang naik motor listrik jadi apa nanti? Anak-anak kecil dikasih motor listrik sama orang tuanya. Anak punya anak maksa sama anak. Dia punya uang lebaran. Bah, cukup bah buat beli motor listrik, kata dia. Enggak, naik sepeda. Bah naik sepeda. Anak ngomong sama dia. Terus dia jamaah maksa mau beli ini dengan uangnya ya. Bah, nggak apa-apa. Nama dia Yusuf. Yusuf beli yang pakai kakak. Dia punya kakak lebih besar. Supaya dia bisa pakai. Cuma niatnya harus enggak naik sepeda. Terus dia ngomong, kenapa bah? Yusuf ini punya uang sendiri, tapi kok nggak boleh? Akhirnya kita kasih penjelasan, dia nerima aja. Tapi sebagian orang tua membuat anak-anak lemah tanpa sadar. Padahal Nabi alaihissalatu menyebutkan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kenapa kita menciptakan generasi yang lemah? Sampai sekarang disebut Gen Z ini apa? Generasi strawberry. Memang Masya Allah anak-anak sekarang tinggi-tinggi, besar-besar, tapi seperti strawberry. Nggak lama layu dia. Generasi yang tidak siap mentalnya untuk berjuang. Pesantren-pesantren sekarang sama. Ana sedih sebenarnya. Bagaimana kita ketika belajar di pesantren, nggak ada laundry zaman itu jemaah, nyuci sendiri. Sekarang laundry. Ana ngomong, bang, salah satu mudirinya, udahlah nggak usah laundry. Waduh, Ustaz, kalau nggak laundry nggak ada yang mau masukkan anaknya ke sini. Ustaz. Tantangannya orang tua. Orang tuanya menciptakan generasi yang lemah dan dia ingin anaknya masuk ke pesantren, lalu dia anaknya lulus dengan lemah, nggak boleh jadi anak kuat. Itu didikan rumah yang akhirnya pesantren menyesuaikan dengan keinginan para orang tua, menciptakan generasi yang lemah. Oh nggak usah dia mencuci, nggak dia ngelondri. Ya biar semua bajunya di laundry. Kenapa? Supaya dia fokus belajar. Ya Allah, nyuci itu termasuk fase belajar yang harus dilewatin oleh anak-anak kita. Tapi enggak. Maka tolong orang tua, ciptakan generasi yang kuat, yang penuh semangat. Kan itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla. Wa fi kullin khair, dan di semua orang beriman selama dia punya iman ya ada kebaikan lah. Dia tetap sholat, dia tetap mengingat Allah. Cuma mungkin ada kelemahan. Yang kuat ekonominya Masya Allah, itu juga akan membantu lebih banyak daripada yang lemah ekonominya. Tapi kuat ekonominya, lemah imannya, hartanya digunakan untuk kemaksiatan. Lalu kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka. Ini hadis berkaitan dengan semangat. Bersemangatlah engkau terhadap apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Apa saja yang manfaat. Baik dalam urusan agama atau urusan dunia. Apa saja. Di rumahnya ada lahan kosong. Tanemin. Anda pernah dengar, kalau nggak salah Bapak Prabowo atau salah satu menteri yang mengatakan lahan kosong yang tidak digunakan akan diambil sama pemerintah. Pemerintah nggak jahat. Pemerintah memerintahkan kepadamu bersemangatlah untuk mendapatkan manfaat apa saja. Tanemin lahan itu. Manfaatkan. Ada orang kaya punya lahan-lahannya ditutup, tumbuh rumput ilalang bertahun-tahun tidak dimanfaatkan. Karena dia punya uang banyak. Nabi alaihissalam nyuruh jamaah, ihris ala ma yanfa'.
Apa saja. Ketika masuk hotel, Ana melihat di pesawat. Ana menyaksikan beberapa non-muslim itu. Di pesawat, pada waktu itu kita naik di, ya, yang bisnis mungkin. Kebanyakan yang di bisnis itu non-muslim. Itu ada tas isinya macam-macam dari pesawat. Kemudian ada beberapa pemberian, itu diambil sama dia. Ana ngomong, oh, ini orang-orang kaya tapi berusaha untuk mengambil manfaat dari apa saja yang bermanfaat. Antum ambil, berikan kepada orang lain. Jangan ditinggal. Dapat roti di pesawat, gak dimakan, ambil, kasihkan ke orang. Antum masuk hotel melihat mungkin ada sesuatu yang bisa antum bawa pulang, berikan kepada orang lain. Apa saja yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Makan di resto nggak habis, panggil, afwan, sisanya dibungkus. Bukan karena antum bakhil, bukan. Karena yang ana tahu aturan di beberapa resto itu makanan itu dibuang, dikumpulin, dibuang ke sampah. Maka ambil untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ihris ala ma yanfa'uk. Antum melihat ada sampah di jalan, bukan tugas antum, ada tugas pembersih sampah, tapi antum ambil, antum buang, itu manfaat buat antum. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan ada seorang yang masuk surga gara-gara dia menyingkirkan dahan yang mengganggu di jalan. Kita nggak tahu amalan mana yang dengannya Allah merahmati kita dan memasukkan kita ke surga. Seorang pelacur, bagaimana semangat dia untuk memberikan manfaat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna baghiyan min baghaya Bani Israel. Ada salah satu pelacur ya, kerjanya menjual diri. Dari pelacur Bani Israel, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan, yang dia menjilat-jilat tanah karena kehausan. Akhirnya nih perempuan, nih pelacur turun ke sumur, dia ambil air, dia berikan, Allah masukkan ke surga. Ihris ala ma yanfa'u. Apabila seorang muslim menjadikan hadis ini slogan hidup dia, maka nggak ada lagi ceritanya lahan yang tidak dimanfaatkan. Rumah sekarang yang nggak ada lahannya pun bisa tanam hidroponik. Apalah. Ana berangkat ke salah satu rumah orang kaya di Malang itu. Ya Allah jemaah. Dia berusaha untuk menanam. Bagaimana sayuran di rumahnya tidak beli ke pasar. Itu mengambil manfaat dan bukan bakhil. Bukan antum pelit. Kayak gitu. Kan punya uang dia tinggal beli. Taib ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Dalam usaha, dalam bekerja, dalam meraih yang bermanfaat buat kita. Jangan bergantung kepada kepandaianmu, kecerdasanmu. Tapi minta tolong sama Allah. Setiap rakaat sholat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Nggak bisa kita menjalani hidup ini tanpa pertolongan Allah. Mau semangat tanpa ada pertolongan Allah nggak bisa jalan. Sebelum bekerja minta tolong. Saat bekerja minta tolong, setelah bekerja minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Wala ta'jaz. Jangan jadi orang yang lemah. Muslim nggak boleh jadi orang yang lemah. Lemah sering mengatakan nggak bisa. Nggak bisa saya, nggak mampu, nggak mungkin, sulit. Ajarkan kepada anak kita untuk menghilangkan kata tidak bisa, kata tidak mampu, kata sulit. Kita katakan coba. Kalau engkau nggak bisa, coba dulu. Baru setelah ada upaya usaha, oh ternyata nggak sukses. Maka nanti kita lihat di akhir hadis ini bagaimana Nabi SAW memberikan arahan. Tatkala kita nggak sukses, tatkala kita gagal, tatkala ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi sama kita gara-gara usaha kita ini, wala ta'jaz.
Ada seorang kawan juga, Masya Allah, dia seorang manajer di sebuah perusahaan. Urusannya accounting ini. Dia kadang-kadang datang ke kantor, dia suruh anak buahnya, tolong garap ini itu. Lalu anak buahnya mengatakan, nggak bisa Pak, hari ini kamu dipecat, pulang. Kata dia, saya nggak mau di kantor saya ada orang mengatakan tidak bisa. Nggak boleh sama. Loh, kalau memang nggak bisa, ya coba dulu, usaha dulu. Orang itu kalau nggak usaha, nggak bisa. Diceritakan dalam sebuah buku, jemaah. Ini cerita hanya permisalan belaka, mungkin bukan sebuah kenyataan. Ada orang kaya punya anak satu, kaya raya dia. Dia mencari menantu. Akhirnya kawan-kawan dia, kolega-kolega bisnis dia diundang makan malam. Di belakang rumah dia ada kolam renang. Kolam renangnya itu diisi binatang-binatang air yang buas. Ular, buaya, ikan piranha atau apa. Lalu setelah mereka makan, pegang mic. Orang kaya ini, saya mengundang kalian ke sini punya tujuan. Saya ingin menikahkan putri saya. Dan sepertinya orang yang pantas mendapatkan putri semata wayang saya ini adalah orang yang bisa berenang dari ujung sana ke ujung sini di kolam itu, jemaah. Belum selesai ngomong ada yang nyebur, jemaah. Orang semuanya tepuk tangan yang menunggu dia keluar. Ya dia kena gigit ini, gigit itu. Akhirnya dia keluar, jamaah, disambut sama calon mertuanya ini, diangkat. Apa yang pertama dia tanya? Siapa yang dorong saya tadi, jamaah? Ada orang-orang yang punya kemampuan tapi tidak dikeluarkan karena nggak ada yang dorong. Kebanyakan kita malas. Kalah sebelum perang. Nabi mengatakan wala ta'jaz. Jadi nggak boleh ada kata aduh mustahil. Mustahil. Nggak ada yang mustahil buat Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah berkehendak, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh wala ta'jaz. Lalu kata Nabi SAW, wa in asabaka syai', kalau engkau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, membahayakan diri, Ustaz telah berupaya, berusaha, tapi ternyata ya Allah di PHK, Ustaz, bangkrut, gagal, ditipu. Apa kata Nabi SAW? Fala taqul, maka jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Andai kata aku berbuat, maka kejadiannya akan seperti ini, seperti ini. Loh, ini udah selesai, udah terjadi. Jadi kita kalau bicara takdir yang sudah terjadi, katakan qadarullah. Ini sudah takdir Allah, ini sudah ketentuan Allah. Kenapa? Ucapan lau itu membuka pintu syaitan. Amalan syaitan yang terjadi, kita akan hidup menderita, tenggelam dalam kesedihan, penyesalan yang tidak henti. Udah terjadi. Iya, cobaan tadi kayak gini, cobaan udah terjadi. Ketika anak kita meninggal dunia, pulang sekolah dia ditabrak. Tapi apakah kata lau berguna? Membuat anak kita bisa hidup kembali? Gak ada. Ketika toko kita kebakaran, lalu kita duduk melihat, kalau tadi nggak ada kompor gas di toko, kayaknya nggak kebakar. Ini sudah terjadi. Maka katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu kalau kejadian yang tidak menyenangkan. Di bab ini sebagai penutup, karena waktu Anda sudah habis, Anda ingin mengingatkan. Kadangkala orang itu menggantikan kata kebetulan dengan qadarullah. Karena nggak ada yang kebetulan buat Allah, sahih. Tapi buat kita banyak yang kebetulan. Jadi ketika ketemu seseorang, ya Allah qadarullah ketemu antum. Jangan katakan qadarullah ketemu antum. Katakan alhamdulillah ketemu antum.
Karena sebagian ingin menghindari kalimat kebetulan. Boleh nggak kita mengatakan kebetulan? Boleh untuk sesuatu yang tidak kita rencanakan. Tapi ingat, buat Allah tidak ada kebetulan. Jadi untuk hal-hal yang tidak menyenangkan katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi kalau terjadi satu yang menyenangkan buat antum secara kebetulan katakan alhamdulillah jadi ketemu antum di sini.